Mas. Ini Mas ini ya? Oh ini Mas PKB semua nih ya? Maaf ya. Selamat datang di rumah besar. Rumah besar yang diberikan syukur seluruh anak bangsa. Dari sini kita akan berpikir, berjuang bersama rakyat dan daerah yang kita cintai. Mantap, kita lihat sekarang. Yang saya kasihi, yang saya cintai, Bapak Pali, terima kasih banyak, sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, rasa hormat dan terima kasih orang tua suku Kabupaten Alor menyatakan diri untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, itu sebabnya tentu melalui momen ini juga kami akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor bahwa Bapak Simeon Pali resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa ditandai dengan kartu tanda anggota. Tambah daya PKB. Kartu tanda anggota PKB dengan nomor, kemudian nanti saya akan kirim ke teman-teman media. Artinya bahwa siapapun PKB membuka, karena PKB ini didirikan oleh Gus Dur yang kemudian hari ini dipimpin oleh Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar. Ya, PKB menjadi rumah besar semua bangsa. Oleh sebab itu PKB tidak menutup diri siapapun yang kemudian bergabung dengan PKB diterima. Oleh sebab itu terima kasih banyak Pak Pali sudah bergabung dengan PKB dan sudah resmi kita dengan beranggotakan kartu tanda anggota PKB. Bahwa kemudian yang berikut DPC PKB hari ini juga melalui rapat yang kemarin sore digelar dan PKB melalui Lembaga Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB Alor atas instruksi DPP dan DPW, DPC membentuk LPP. LPP ini akan bertugas untuk membuka tahapan pilkada. Oleh sebab itu LPP akan melakukan penjaringan kepada para bakal calon Bupati Alor, bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Alor yang nanti yang prosesnya harus dari bawah. Oleh sebab itu PKB nanti melalui LPP akan melakukan tahapan-tahapan yang sudah disediakan. Ya. Mungkin itu dari teman-teman media, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya baik, terima kasih. Jadi selamat sore Bapak Pali. Dengan bergabung Bapak Pali ke PKB, tentunya akan menambah juga amunisi buat PKB. Nah, apakah PKB melihat potensi beliau dan mungkin sangat berpotensi untuk bisa diusung maju sebagai salah satu bakal calon Bupati Alor periode 2024-2029. Mungkin dalam proses itu dengan hasilnya beliau bergabung dan akan mengajukan proses itu. Kira-kira PKB bagaimana? Secara politik dan organisasi, PKB melalui komunikasi dengan DPW dan DPP, dan tentu PKB melalui pemilihan legislatif 14 April 2024 kemarin, PKB memperoleh 4 kursi dengan total suara 11.204.
artinya bahwa PKB sebagai pemenang pemilihan legislatif. Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan pilkada alor, PKB secara organisasi maupun politik tentunya akan mengusung calon Bupati Alor. Calon Bupati Alor, bukan calon wakil Bupati Alor. Dan pada kesempatan ini ketika kemudian Bapak Pali akan secara pribadi siap untuk maju dalam ajang pilkada alor, ya secara organisasi kami akan proses melalui LPP yang telah disediakan. Oleh sebab itu, tentu melalui LPP ini proses tahapannya akan terbuka untuk semua, ya. Jadi tidak menutup ruang atau kemudian ini semata-mata Bapak Pali sudah ada jadi kemudian kita hanya proses Bapak Pali dan tidak. Tetapi LPP akan berproses secara demokratis. LPP akan berproses secara demokratis. Oleh sebab itu, semua bakal calon akan mendaftarkan diri melalui proses, melalui LPP yang disediakan. Dan tadi malam kemarin kami rapat, saya sudah menegaskan bahwa siapapun calonnya harus prosesnya dari bawah. Karena gawe pilkada untuk Kabupaten Alor, ya kita pilkadanya di sini. Oleh sebab itu saya melarang dengan tegas ketika ada calon yang main bypass di Jakarta, main bypass di DPW, itu tentu kami akan dikontrol langsung oleh DPW. Oleh sebab itu ada wacana, ada statement yang mengatakan bahwa ada bakal calon tertentu yang sudah memboyong sekian banyak kursi atau sudah memboyong partai-partai tertentu. Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa PKB pada posisi politik organisasi mengayomi prinsip demokrasi dan kemudian kami akan berprosesnya semua dari bawah. Tapi dengan Pak Ketua kemarin sempat silaturahmi ke Bapak Pali di Mupali, tentu sebagai simbol partai itu juga sudah dilakukan pendekatan ke Bapak Pali. Lantas sore ini Bapak Pali datang di Sekretariat PKB dan juga JMPK tadi sudah punya kartu anggota. Tentunya ini sebagai kader, ini sudah sebagai kader, dan apabila Bapak Pali maju sebagai kader tentunya ya oke dari berproses semua diberi ruang, tapi ya tentunya publik kan beliau beruang Bapak Pali tentunya akan lebih, karena beliau sudah menjadi kader PKB dengan dikeluarkan nomor sebagai anggota maju, berarti PKB mengusung calon bupati ini. Jadi ada keseriusan dan publik sejak kemarin Pak Ketua silaturahmi dan apalagi hari ini datang, tentunya semakin politik akan semakin mengerucut ke arah Pak Pali. Ya kira-kira gitu. Ya, jadi silaturahmi kemarin saya ke Bapak Pali di Rumah Moe Pali, itu yang pertama ini yang kemudian banyak orang belum tahu, hampir masyarakat pada umumnya belum tahu. Yang pertama saya berangkat dari perjalanan saya dan teman-teman di pemilihan legislatif kemarin. Kami berkampanye, bersosialisasi, tetapi kemudian rakyat bertanya soal pilkada ini mendukung calon bupati yang mana. Lalu kemudian secara artinya bahwa suara hati mereka itulah yang kemudian saya coba berdiskusi dengan teman-teman, dan kemudian ya bahasa saya bahwa kita coba menghidupi kembali harapan-harapan yang terdiam lama. Kalau bahasa yang saya selalu ucap, saya bilang bahwa silent hope, harapan yang terdiam. Harapan yang terdiam itu yang ada di kampung-kampung, yang ada di lembah-lembah, yang ada di lereng, yang ada di pulau. Mereka yang selama ini ya bergantung hidup pada komoditas pertanian. Mereka yang bergantung hidup dengan perikanan, sektor perikanan. Nah, dengan situasi dan kondisi hari ini kita berhadapan dengan satu situasi ekonomi yang sangat tidak stabil. Kebutuhan harga produk kebutuhan pokok semakin meningkat, tetapi tidak disertai dengan kenaikan harga komoditi dan lain sebagainya. Pendapatan. Oleh sebab itu ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dan juga beban perjuangan partai, dan bukan hanya PKB saja. Saya pikir semua kontestan yang nanti akan berkepentingan di dalam momentum ini, saya pikir ya, saya mengajak semua. Di beberapa hari kemarin saya juga sempat posting di media sosial. Saya mengajak kita semua
untuk sudah saatnya kita mempertemukan ide dan gagasan. Ide dan gagasan soal alur selama 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi bukan saatnya lagi kita ya menjelek-jelekan, ya kemudian menjelek-jelekan satu calon dengan calon yang lain. Bukan itu tujuannya. Kita berpilkada. Kita berpilkada adalah kita bagaimana menyaring pemimpinan daerah ini untuk bisa menjawab segudang tantangan yang kita hadapi hari ini. Saya pikir itu. Mungkin ya kan, mungkin Bapak terima kasih banyak atas waktu, dan mungkin dengan Bapak bergabung ke PKB dan publik Alor juga memang sedang melihat bahwa Bapak mungkin akan maju, dan sebagian juga sempat mengatakan bahwa pikirnya beliau sudah sampai pada usia puncak dan mungkin sebagai tokoh yang memberikan kesempatan kepada kader muda barangkali, tapi Bapak sebagai senior dan itu kali ini masih mau maju. Kira-kira motivasi dan memang Bapak masih komitmen Bapak mungkin kita punya maju kali ini, apa maju kali ini kira-kira, dan motivasi Bapak kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bapak Syekh dan seluruh pengurus yang saya hormati. Terima kasih kami kepada Bapak Ketua DPC pengurus untuk kami bisa dan sebentar bersama-sama. Sekaligus menyampaikan terima kasih karena kami sudah diterima sebagai anggota PKB. Nanti kami sudah bersatu dengan PKB, keluarga PKB. Kedua, kami juga akan menyatakan sikap politik kepada PKB bahwa kami akan siap untuk maju dalam bupati tapi lewat partai PKB. Hal yang mendorong kami untuk mau maju untuk 2024 ada beberapa hal. Yang pertama, kami berusaha untuk melanjutkan kenaikan harga komoditi bagi rakyat. Kedua, kami mau proses pantai jadi cepat kabupaten. Itu dalam rangka menyiapkan lapangan kerja bagi generasi, pendekatan pelayanan pemerintahan, juga untuk pemerataan pembangunan. Yang paling utama adalah menyiapkan lapangan kerja bagi generasi kita ke depan. Yang berikut kita juga akan memperhatikan kembali pendidikan yang belum merata, kita akan lihat, dan juga persoalan kesehatan kita akan lihat kembali. Karena itu pekerjaan di depan itu harus kita butuhkan kerjasama dengan semua partai sebagai elemen, terutama yang akan berkesempatan di DPR. Harus kita bersama. Ya, Bapak. Baik Bapak, Konjurs sebagai kader PKB, tentunya PKB sekarang memang ya sebagai pemenang pemilu udah 4 kursi. Tapi tentunya untuk sebagai syarat minimal 6 kursi macam. Berarti butuh minimal 2 kursi lagi. Nah mungkin ada pendekatan dan komunikasi dengan partai lain juga mungkinnya untuk dalam rangka bisa memenuhi syarat minimal pendekatan kursi, berarti 6 kursi. Mungkin ada partai, mungkin juga dengan partai PKB, mungkin ada dalam proses ke depan ada Bapak berkomunikasi, dan juga mungkin sebagai simbol, sebagai tokoh mungkin Bapak juga butuh figur bakal calon wakil bupati. Nah ini kira-kira figur seperti apa mungkin Bapak mana mungkin untuk bisa mendampingi Bapak ke depan, mungkin apa sedikit Bapak. Terima kasih. Baik, yang pertama kita sebentar dalam proses untuk melengkapi kursi. Kalau PKB sudah 4 kursi, berarti kita perlu tambah 2 kursi. Sebentar dalam proses bersama dengan PKB. Tidak saja saya sendiri memperjuangkan, tapi PKB juga berjuang untuk sama-sama. Untuk kita bisa mendapat kursi tambahan sehingga dapat 6 kursi. Pertama, kedua, wakil itu ketentuan harus mendampingi saya. Wakil itu kami sementara berjalan baik oleh PKB maupun oleh saya. Pada waktunya yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.
Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, seperti yang tadi Pak Ketua telah sampaikan, kami dari DPC mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pali selaku Sesepuh Alor yang mana telah membuka diri dan bergabung bersama kami di Rumah Besar PKB Kabupaten Alor. Itu yang pertama, dan bagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Tentunya terlepas dari kehadiran Bapak Pali dalam aturan PKPU berkaitan dengan pilkada, tentu proses dan tahapan-tahapan telah dimulai. Oleh sebab itu, memang secara internal kami DPC PKB Kabupaten Alor telah menyiapkan lembaga pemenangan pemilu kada. Kenapa? Karena memang kerja-kerja ke depan adalah kerja-kerja dari LPP itu sendiri. Oleh sebab itu, kami dari DPC pertemuan semalam telah sepakat bersama untuk menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara LPP. Tentunya di tangan dari para ketua, sekretaris, dan bendahara LPP, Pak Samsudin Daeng Sudarmi sebagai ketua LPP, Pak Sumartono Manilaka sebagai sekretaris, dan Pak Rajab Ledi sebagai bendahara, tentunya akan berkoordinasi dengan kami DPC untuk mulai besok tahapan-tahapan ini akan berjalan. Tentunya kita menghargai proses demokrasi yang ada. Rumah Besar PKB ini membuka diri bagi semua calon, tidak hanya Bapak Pali, tetapi siapapun yang mau bergabung ke PKB silakan. Tentunya secara internal DPC PKB ada aturan-aturan yang akan mengatur itu semua. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, dan jikalaupun Pak Pali maju, tentu itu menjadi tanggung jawab partai menugaskan beliau untuk maju sebagai calon bupati. Berkaitan dengan wakil, seperti yang tadi teman-teman dari media sampaikan, tentu itu akan selain dari proses jaring dari Pak Pali sendiri, tentu secara internal DPC PKB Kabupaten Alor kita juga akan membangun komunikasi politik dengan teman-teman dari partai lain. Tentu Pak Ketua DPC dan saya selaku sekretaris bersama teman-teman semua kita akan membangun komunikasi politik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan Pak Dewan Suro juga mengucapkan permohonan maaf. Sebenarnya Pak Ketua Dewan Suro Pak Haji Taufik ada, tetapi karena memang bertepatan dengan jam sembahyang, oleh sebab itu beliau WA mohon maaf tidak sempat hadir. Mungkin itu yang Selamat bergabung Bapak di Rumah Besar PKB. Itu saja, dan sekian, dan terima kasih. Tetapi dia paket pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Pendaftaran secara paket? Ya, secara paket. Kami tidak menerima hanya daftar bupati sendiri, wakil sendiri, tidak. Kami menerima itu pendaftaran paket. Calon bupati, wakil bupati itu yang datang dan daftar ke PKB. Kira-kira seperti itu. Ada biaya pendaftaran? Tentu ada. Itu dalam secara administrasi semua pasti ada. Biaya administrasi. Tanggal pendaftaran sudah ditentu belum masih dalam proses? Masih menunggu Tanggal lagi. Bagaimana? rencana tanggal mulai pendaftaran mungkin tanggal. Kita akan sampaikan. Kita akan sementara lihat dengan jadwal PKP kita Iya. sesuai. Oke, kalau Bang Pali sudah bergabung di PKB ini, dalam struktur sebagai apa? Ya sebagai pengurus partai, karena 1-2 hari, karena yang pertama secara de jure beliau telah terdaftar di sistem PKB, sistem keanggotaan secara online di DPP PKB. Itu secara de jure, secara de facto, secara de jure akan kita lakukan perubahan atau restrukturisasi kepengurusan DPC dalam 1-2 hari ke depan untuk memasukkan beliau di dalam komposisi kepengurusan di jajaran Dewan Syuro.
Dewan Suro itu mulai dari ketua, wakil-wakil ketua dan sekretaris. Itu di situ. Jadi kalau di teman-teman di Patelan ada Dewan Pakar, Dewan Penasihat, kalau di PKB Dewan Suro. Nah, oleh sebab itu ya ketika beliau menyatakan diri untuk maju, maka PKB ya, majukan calon bupati, bukan calon wakil bupati. Ya. Bapak, mungkin tadi Pak Sek sampaikan akan melakukan pendaftaran secara paket. Berarti nanti Bapak daftar Iya, nanti sudah ada wakil. nanti Sudah wakil. beliau Nah, mungkin sedikit bocoran dari Bapak belum satu nama, tapi mungkin kriterianya apakah perempuan, laki-laki, dari gunung atau dari pantai, atau mungkin anak muda atau orang tua. Nah, itu kira-kira bagaimana mungkin kriterianya saja mungkin sedikit. Kalau itu karena kebetulan saya ya yang jelas bahwa Demi menjaga pesan leluhur. Dan Alor ini adalah daerah rumah besar pluralitas, kemajemukan. Oleh sebab itu identitas kita merawat kebinekaan itu tetap harus kita jaga. Oleh sebab itu komitmen itu saya pikir Bapak orang tua kita selalu pegang itu. Beliau akan gandeng dari pantai. Siapa yang jelas itu nanti akan diumumkan. Ya. Baik, Pak Ketua sudah menjawab jadi. Siap, Pak. Ya, siap. Ya. Oke. Terima kasih Bapak.